warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Taufan, dan teman-teman kelas 1A yang berbahagia. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul dan menyaksikan video kelompok kami pada forum YouTube kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah demokrasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bintang Putri Pamungkas dengan NPM 222121006 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah pemateri pertama yaitu Rifa Nafisah, pemateri 2 yaitu Elsa Purnamasari, pemateri 3 yaitu Sri Rahayu, pemateri 4 yaitu saya sendiri, pemateri 5 yaitu Rita, pemateri 6 yaitu Muflihah Al-Sopi. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, penyampaian dan penyajian materi, tanya jawab, dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Rifa Nafisah. Kepada Saudara Rifa Nafisah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk presentasi materi yang pertama, yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, yang artinya kekuasaan rakyat. Demokrasi memiliki arti yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Adapun pengertian demokrasi menurut KBBI yaitu gagasan atau pandangan yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli yaitu menurut Haris Sosi menjelaskan bahwa suatu bentuk pemerintahan rakyat karena kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat yang merupakan HAM di mana untuk rakyat mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Adapun makna demokrasi yaitu bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negaranya memiliki hak untuk mengubah hidup mereka. Demokrasi di Indonesia merupakan suatu proses terhadap politik perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi menurut para tokoh dan founding father kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno dan Muhammad Hatta serta Sultan Sihir. Jadi intinya demokrasi yaitu perlakuan yang sama bagi warga negara Indonesia yang mengutamakan perbedaan dan untuk melindungi serta mengatur setiap paksaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk baik, terima kasih.
Baik, sekian materi yang pertama dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rifana Fisa yang telah memaparkan materi pertama. Lanjut saja, pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Saudara Elsa Purnamasari. Kepada Saudara Elsa Purnamasari, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Purnamasari, NPM 2221211013. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi. Demokrasi ini terbagi menjadi dua. Ada demokrasi menurut aspirasi rakyat dan ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi menurut aspirasi rakyat ini terbagi menjadi dua, yaitu ada demokrasi langsung dan ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung atau dapat kita sebut sebagai demokrasi bersih. Mengapa demikian? Karena di dalam jenis demokrasi ini, rakyat sebagai tokoh utama dari demokrasi yang mempunyai kebebasan secara absolut untuk memberikan pendapatnya dalam setiap hal. Secara lebih lanjut, semua pendapat atau aspirasi rakyat dimuat dengan cepat dalam suatu pertemuan tertentu. Pada umumnya, demokrasi langsung dapat diterapkan hanya di daerah dengan lingkup yang kecil, seperti kota kecil atau komunitas yang belum berkembang secara lebih jauh, dikarenakan setiap rakyat yang ikut serta dalam musyawarah memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertemu di dalam satu tempat. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya demokrasi langsung yaitu sistem demokrasi yang memberikan kesempatan langsung kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Nah, yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan. Nah, jadi kebalikannya ya. Salah satu contoh negara yang menerapkan demokrasi tidak langsung adalah Indonesia. Contohnya untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi atau kabupaten ditentukan oleh undang-undang tentang pemilu, sehingga tidak semua rakyat Indonesia menjadi wakil rakyat yang akan duduk di badan legislatif. Yang kedua dari jenis demokrasi yaitu yang tadi ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada demokrasi liberal, ada demokrasi rakyat, dan ada demokrasi Pancasila. Baik, untuk yang pertama yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini lebih mengutamakan kebebasan individu dan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi liberal ini merupakan bentuk pemerintahan yang pertama kali digunakan di Indonesia. Salah satu dari ciri-ciri demokrasi liberal di Indonesia ialah digunakannya pemerintah parlementer yang mengutamakan kuasa rakyat dalam hal menentukan arah gerak negara. Namun, ada kalanya hal ini menyebabkan perpecahan dalam dunia perpolitikan Indonesia. Baik, untuk yang kedua ada demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini merupakan demokrasi yang didasarkan paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Dan yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Elsa Purnamasari yang telah memaparkan pemateri kedua. Langsung saja kepada pemateri 3, yaitu Sri Rahayu. Kepada Saudara Sri Rahayu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan nomor pokok mahasiswa 2221211016. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, pemerintahan, didasarkan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih untuk rakyat itu sendiri. Yang ketiga, pemilu, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang keempat, kepartaian, yakni akan menjadi media atau sarana dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang kelima, kekuasaan, yakni adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Yang keenam dan yang terakhir, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam suatu pelaksanaan sistem demokrasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri 3, yaitu Saudara Sri Rahayu yang telah memaparkan materi ketiga. Kepada pemateri 5, yaitu Saudara Rita. Kepada Saudara Rita, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Rismawati, NPM 222121032. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyajikan materi mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Robert, yang dikutip oleh Abdul Karim tahun 2007, ia mengemukakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi ialah yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Nah, pemerintah yang telah terbentuk bertugas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya dalam pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih seorang pemimpin. Dalam penyelenggaraan ini, pemerintah tetap akan diawasi oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem kontrol yang dilakukan Dewan ini dapat terlihat dari penyusunan anggaran, peraturan perundang-undangan, dan melakukan uji keputusan serta kelayakan pengangkatan pejabat negara. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Nah, partisipasi warga negara sangat dibutuhkan dalam demokrasi. Partisipasi aktif warga negara akan membantu dalam mewujudkan tujuan demokrasi. Selain untuk mewujudkan kehidupan suatu negara yang lebih demokratis, partisipasi yang dilakukan warga negara juga harus memiliki sikap yang teliti serta jujur dalam berpartisipasinya. Yang ketiga, adanya hak dipilih dan memilih. Demokrasi ini menjamin hak dipilih dan memilih warga negaranya. Hak pilih dapat digunakan warga negara untuk terlibat secara langsung dalam pemilihan umum. Nah, untuk warga negara yang memenuhi syarat dapat
mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau calon legislatif. Hak memilih ini diberikan kepada warga negara untuk menentukan pilihan calon wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam pemerintahan. Pelaksanaan hak ini harus dimanfaatkan dengan baik gitu. Kita tuh harus bisa memanfaatkannya dengan cara cerdas begitu. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Nah, negara demokrasi ini maksudnya negara Indonesia kan merupakan negara yang demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menyalurkan pendapat secara aman. Nah, warga negara harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab. Berbeda halnya apabila pemerintah menutup saluran aspirasi atau membuat warga negaranya merasa terancam dengan menyalurkan aspirasi yang ia salurkan begitu. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Di sini setiap warga negara membutuhkan informasi yang akurat. Informasi yang diterima oleh warga negara harus bisa diakses oleh warga negara dan memiliki keakuratan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menyampaikan informasi tersebut atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan dengan benar gitu. Untuk memberikan informasi yang benar, pemerintah harus bisa mensosialisasikan setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat. Pemerintah juga bisa memberikan kebebasan kepada pers. Pers juga harus mendapatkan ruang dalam demokrasi sebagai penyambung informasi dari pemerintah kepada rakyat ataupun dari rakyat kepada pemerintah. Yang keenam, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan berserikat harus dijamin dalam demokrasi negara. Atau kebebasan berserikat ini harus bisa menjamin dalam negara yang berdemokrasi. Setiap warga negara memiliki hak berserikat dan menyampaikan aspirasi serta ide-ide untuk pembangunan melalui perserikatan. Selain itu, dengan adanya perserikatan ini, pengelolaan aspirasi akan menjadi lebih mudah. Seperti itu. Dalam konsep demokrasi pula, kita perlu unsur pendukungan dari sebuah lembaga negara, yaitu pemerintah yang bertanggung jawab, lalu Dewan Legislatif yang memiliki golongan serta kepentingan untuk rakyatnya. Yang ketiga, organisasi politik yang memiliki prinsip yang kuat. Selanjutnya, pers yang bebas sebagai sarana penyampaian informasi. Yang kelima, sistem hukum yang dapat memberikan rasa keadilan. Adapun menurut pendapat dari Jamroni tahun 2003, masyarakat yang demokratis akan tumbuh kukuh dalam nilai kultur demokrasi seperti toleransi, menjunjung tinggi perbedaan pendapat, memahami kehidupan atau berada dalam kehidupan dengan masyarakat yang beragam, terbuka dalam komunikasi, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan serta saling menghargai. Nah, sekian pemaparan atau penyajian materi mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan serta kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rita yang telah memaparkan pemateriannya. Langsung saja, pemateri 6 yaitu oleh Saudara Muflihah. Kepada Saudara Muflihah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihah Sofi dari kelas 1A dengan nomor
pokok mahasiswa 222-121-008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang berbagai aspek kehidupannya berdasarkan sistem hukum. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, dan kebebasan berbicara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, apa sih sistem demokrasi di Indonesia? Yang pertama, ada demokrasi parlementer. Nah, sistem parlementer adalah sebuah sistem yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintah. Yang kedua, ada demokrasi terpemimpin, yaitu sebuah sistem pemerintah di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang. Lalu, yang kedua ada demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada era reformasi, yaitu masa perubahan dari masa sebelumnya. Yang terakhir ada referensi, yaitu informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk dengan tujuan mempertegas suatu pernyataan. Faktor pendorong landasan Yudiris. Berdasarkan pendapat Cholisin, untuk tegaknya nilai-nilai demokrasi dibutuhkan sebuah landasan yuridis yang jelas bagi tegaknya budaya demokrasi. Nah, itulah pematerian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Mufliha yang telah memaparkan materi ke-6. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi Indonesia. Demokrasi yaitu berada di tangan kedaulatan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan kembali kepada rakyat. Contoh-contoh demokrasinya yaitu seperti penyelenggaraan pemilu, yaitu pemilihan umum untuk DPR, presiden, ataupun wakil rakyat. Lalu adanya musyawarah dan mufakat. Seperti itu. Terima kasih.